Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji Allah, kita dipertemukan kembali dengan bulan mulia ini, nang agung, bulan yang selalu didambakan oleh umat Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hari ini dengan kesempatan melakukan ibadah yang secara bersungguh-sungguh. Sahabat-sahabat rahimakumullah, untuk kajian kali ini, kemarin kita sudah menerangkan tentang zakat fitrah dan ketentuan dan syarat sahnya zakat fitrah. Dan sekarang kita untuk tema hari ini kita membahas tentang golongan-golongan yang wajib untuk menerima zakat fitrah. Dan apabila zakat fitrah itu sudah terkumpul, maka akan dibagikan menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, dikutip dari kitab Al-Baijuri Shahifah 419. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuhum wa fir raqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil. Golongan yang pertama itu adalah fuqara. Apakah fuqara itu? Fuqara adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu disebut dengan fakir karena orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang mencukupi. Seperti itu. Misalnya apabila kebutuhannya 10.000, maka pendapatan penghasilannya hanya 3.000 saja. Akan tetapi di situ yang digarisbawahi, kalau fakir itu tidak mempunyai harta atau tempat tinggal. Seperti itu. Dan yang kedua itu bagi masakin. Masakin itu adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta namun tersebut belum mencukupi kebutuhannya. Semisal kebutuhannya 20.000 dan di situ hanya mempunyai penghasilan 10.000 saja. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi dan perbedaan antara fakir dan miskin, kalau fakir itu tidak mempunyai harta, kalau miskin itu masih mempunyai harta. Seperti itu. Untuk golongan yang nomor 3 itu adalah amil. Apakah amil itu? Amil adalah orang yang mengurus zakat, itu namanya amil. Dan golongan yang keempat itu disebut gharim. Gharim itu orang yang berhutang. Pun di sini orang yang berhutang itu dirinci menjadi 3 golongan. Bukan orang. Kalau orang-orang di masyarakat orang sekarang itu hutangnya bukan untuk berjuang. Kalau dulu itu zaman Nabi itu gharimnya itu gharim untuk berjuang seperti halnya berperang. Seperti itu. Kalau sekarang kok gharimnya atau hutangnya itu hutang untuk beli mobil atau hutang untuk beli motor, itu namanya bukan gharim dan tidak wajib untuk diberi zakat. Untuk gharim ini, hutang ini tidak saya bahas karena pembahasannya ini panjang sekali ya. Terus dilanjutkan golongan yang kelima itu adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk dalam agama Islam. Maka dari itu orang mu'alaf itu wajib menerima zakat apabila orang yang baru masuk Islam itu imannya itu masih lemah. Dan yang kedua, boleh diberi zakat apabila orang yang sudah masuk Islam itu di kalangan masyarakat dia diberi zakat agar orang-orang lain, orang-orang kafir lain itu tertarik untuk masuk Islam.
itu boleh. Dan catatan lagi di sini diterangkan, walaupun di situ orang yang baru masuk Islam, orang mukallaf itu kaya, itu tetap diberi zakat. Karena zakat itu sesungguhnya adalah bentuk dari kasih sayang. Terus golongan yang keenam itu adalah Ibnu Sabil. Untuk zaman sekarang Ibnu Sabil itu udah tidak langka nih. Seperti itu. Lanjut saja. Untuk yang ketujuh yaitu golongan sabilillah. Sabilillah itu apa? Sabilillah adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Kenapa tidak sabiliddin? Ada yang di masyarakat itu kalau anak sekolah itu diberi zakat. Itu tidak ya. Yang di sini yang digarisbesarkan itu adalah sabilillah, itu adalah orang yang memperjuangkan agamanya Allah. Walaupun di situ orang yang bersekolah itu adalah sama-sama mencari ilmu, akan tetapi bedanya kalau sabilillah itu adalah ilmunya Allah menujunya ke akhirat, dan kalau sabiliddin itu ilmunya Allah yang ada di dunia. Itu seperti itu. Dan jikalau ada pertanyaan, apakah boleh zakat fitrah itu diberikan kepada santri? Itu boleh. Karena santri itu adalah termasuk bisa digolongkan dua golongan. Yang pertama adalah bisa digolongkan untuk sebagai fakir miskin karena keterbatasan kerja, atau bisa dikatakan itu tidak bisa kerja. Dan dikatakan oleh Imam Maliki di situ kalau anak santri itu mutlak harus diberi zakat, karena anak santri tersebut itu adalah orang-orang wajib untuk diberi zakat. Untuk gharim ini, hutang ini tidak saya bahas karena pembahasannya ini panjang sekali ya. Terus dilanjutkan golongan yang kelima itu adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk dalam agama Islam. Maka dari itu orang mu'alaf itu wajib menerima zakat apabila orang yang baru masuk Islam itu imannya itu masih lemah. Dan yang kedua, boleh diberi zakat apabila orang yang sudah masuk Islam itu di kalangan masyarakat dia diberi zakat agar orang-orang kafir lain itu tertarik untuk masuk Islam. Itu boleh. Dan catatan lagi di sini diterangkan, walaupun di situ orang yang baru masuk Islam, orang mukallaf itu kaya, itu tetap diberi zakat. Karena zakat itu sesungguhnya adalah bentuk dari kasih sayang. Terus golongan yang keenam itu adalah Ibnu Sabil. Untuk zaman sekarang Ibnu Sabil itu udah tidak langka nih. Seperti itu. Lanjut saja. Untuk yang ketujuh yaitu golongan sabilillah. Sabilillah itu apa? Sabilillah adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Kenapa tidak sabiliddin? Ada yang di masyarakat itu kalau anak sekolah itu diberi zakat. Itu tidak ya. Yang di sini yang digarisbesarkan itu adalah sabilillah, itu adalah orang yang memperjuangkan agamanya Allah. Walaupun di situ orang yang bersekolah itu adalah sama-sama mencari ilmu, akan tetapi bedanya kalau sabilillah itu adalah ilmunya Allah menujunya ke akhirat, dan kalau sabiliddin itu ilmunya Allah yang ada di dunia. Itu seperti itu. Dan jikalau ada pertanyaan, apakah boleh zakat fitrah itu diberikan kepada santri? Itu boleh. Karena santri itu adalah termasuk bisa digolongkan dua golongan. Yang pertama adalah bisa digolongkan untuk sebagai fakir miskin karena keterbatasan kerja, atau bisa dikatakan itu tidak bisa kerja. Dan dikatakan oleh Imam
Maliki di situ kalau anak santri itu mutlak harus diberi zakat karena anak santri tersebut itu adalah orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah. Dan siapa lagi? Nah, kalau sekarang itu umumnya biasanya kiai atau ustadz, ustadzah itu orang yang memperjuangkan agamanya Allah. Untuk yang terakhir adalah rikop. Rikop itu adalah budak. Untuk zaman sekarang budak itu tidak ada. Hanya yang ada untuk golongan-golongan itu yang tertentu saja. Kalau untuk zaman sekarang, nah, begitulah itu orang-orang yang wajib untuk diberi zakat fitrah. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Kemudian kajian selanjutnya kita kutip dari kitab Ad-Durratun Nasihin, yaitu fadilahnya sholat taraweh yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailatis sadisati wal isrina yarfa'ullahu ta'ala lahu sawabahu arba'ina aman. Barang siapa yang melakukan salat taraweh di hari 26, maka Allah menjanjikan di sini itu diberi pahala selama 40 tahun. Kalau kita melakukan salat tarawih tersebut, maka kita akan diberi pahala oleh Allah dalam waktu 40 tahun. Cukup sekian untuk kajian kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Banyak kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.